Lu gak bakal nyangka kalau bendera negara ini sudah berganti penampilan sebanyak 27 kali. Ternyata di balik bendera negara Amerika tersimpan cerita panjang dan absurd yang gak banyak orang tahu. Lu pikir bendera Amerika hanya sebatas kain berwarna merah, putih, biru yang berkibar di gedung putih? Gak sesederhana itu, bro. Karena di dalamnya ada pengkhianatan, ada anak SMA yang tiba-tiba mencatatkan sejarah di negara tersebut. Udah deh, duduk yang tenang, ambil kopi, ambil rokok, subscribe dulu. Nanti gue kasih tahu hal yang aneh yang bikin lo kaget. Jadi di tahun 1777 Amerika baru saja merdeka. Ibarat kata masih fresh from the open. Mereka memiliki 13 koloni. Otomatis di benderanya terdapat 13 garis dan 13 bintang. Bukan Amerika kalau nggak ambisius, mereka mulai mencari anggota baru, dan setiap ada anggota baru, mereka menambahkan 1 bintang di benderanya, gak tanggung-tanggung. Setiap ada anggota baru, mereka merombak semua benderanya. Udah kayak mantan yang ketemu pacar baru, langsung rebranding diri. Lalu kenapa negara bagian ingin bergabung dengan Amerika? Apakah semua karena persahabatan atau kecintaan terhadap Amerika? Enggak, bro. Tentu berbeda-beda, ada yang butuh dana, ada yang diancam perang, ada yang butuh perlindungan hukum, bahkan ada yang butuh hak suara hingga pengaruh politik. Tapi serius bro, negara ini bikin repot sekali tukang sablon, apalagi di tanggal 4 Juli yang menjadi tanggal setiap diresmikannya negara-negara bagian yang bergabung. Tapi lu bayangin deh, selama 183 tahun dari tahun 1777 sampai tahun 1960, negara ini sudah 27 kali ganti bendera. Dari 13 bintang nambah jadi 25, dari 25 nambah jadi 50, dari 50 nambah, enggak bro, cuma sampai 50. Ditutup di tahun 1960 dengan ditandai bergabungnya Hawaii jadi negara bagian yang terakhir. Dan yang paling aneh adalah desain bendera terakhir yang dipakai sampai sekarang ternyata bukan buatan seorang desainer atau seorang pahlawan di zaman itu, melainkan buatan seorang anak SMA berusia 17 tahun. Awalnya seorang guru memberikan tugas kepada siswanya agar mendesain ulang bendera Amerika. Dan uniknya gambar anak itu mendapatkan nilai B- oleh gurunya. Bro, gue aja dulu ngegambar gunung dengan teknik 2 segitiga berjajar dapat nilai A, tapi gak jadi apa-apa. Nih anak ngegambar dengan nilai B- tapi jadi simbol negara. Tapi gak tahu kenapa desain itu ada di tangan Eisenhower sebagai presiden pada saat itu yang langsung disahkan menjadi bendera resmi. Lalu nasib guru yang ngasih B- gimana ya? Dan kalau lu tahu, bendera ini juga jadi saksi berbagai peristiwa, dari mulai perang dunia, perang saudara, sampai perang bahtera rumah tangga. Enggak bro, bercanda. Namun selain menjadi semangat, bendera ini juga menjadi alat propaganda. Yes, literally orang Amerika kadang terlalu cinta sama benderanya. Lu kira yang ribet cuma mantan lu doang? Ini negara jauh lebih rumit. Dari 27 kali perubahan bendera, bukan hanya penambahan bintang, tapi bener-bener ngerombak semuanya. Dan asal juga lo tahu, kalau misalkan lu salah dalam ngelipet bendera, lu bakal dicap sebagai pengkhianat negara. Jadi dari kecil anak-anak di sana udah diajarin yang namanya Pledge of Allegiance, di mana semacam sumpah setia terhadap bendera. Pokoknya tiap lu lihat bendera harus berdiri, denger lagu kebangsaan harus berdiri. Bahkan kalau misalkan lu mau pegang bendera, lu harus pakai sarung tangan, dah kayak dokter bedah. Lu pikir itu berlebihan? Enggak bro, jadi di sana ada yang namanya kode etik untuk bendera, di mana bendera dilarang digunakan sebagai pakaian renang, taplak meja, atau sebagai lap mobil. Sebenarnya keterlaluan juga sih kalau misalkan ada orang yang memakai bendera negara untuk lap mobil. Sebenarnya di Indonesia juga bendera sangat dianggap penting, bahkan dihormati. Cuman tidak harus kita sampai pakai sarung tangan untuk memegangnya. Bahkan harus cium-cium bendera di pagi hari. Jadi perlakuan bendera sebenarnya di Amerika dan Indonesia sebenarnya sama. Cuman beda cara. Yang satu pakai sanksi sosial dan budaya, dan yang satu lagi pakai pasal. Nah, sekarang apakah ke-50 negara itu akur? Gini ya, Amerika itu ibaratkan kosan kelas kakap yang punya 50 kamar. Dan setiap kamar punya aturannya masing-masing. Dengan pemerintahan pusatnya atau United States-nya, yaitu ibu kos yang bayar listrik, wifi, dan sampah. Misal di kamar California tidak boleh ngerokok, di kamar Texas tidak boleh bawa cewek, atau di kamar Hawaii tidak boleh bawa parfum. Nah, karena tiap kamar punya aturannya sendiri, maka ribut adalah salah satu rutinitas sehari-hari. Sekarang lu lihat kasus aborsi, di California boleh, di Texas tidak boleh. Mereka pada ribut di media sosial sampai harus demo turun ke jalan.
Sekarang senjata api, di Texas lu nongkrong bawa pistol itu biasa, udah kayak nangkring bawa kopi saset. Tapi kalau lu misalkan bawa senjata di New York, siap-siap masuk jeruji besi. Nah, sekarang apakah ke-50 negara itu sering adu gengsi? Bro, yang gengsi itu bukan cuma anak Jaksel, tapi ke-50 negara bagian Amerika, gengsinya lebih parah. Contoh, California versus Texas, keduanya sering adu gengsi terkait dengan ekonomi dan karya inovatif. Texas bilang, gue punya sapi dan minyak, tapi California bilang Google dan Elon Musk ada di sini. Atau New York versus Florida, New York sering merasa mereka adalah pusat perhatian dunia, sedangkan Florida sering mengagungkan pantai indahnya. Bahkan saking rumitnya, ada beberapa negara yang ingin memisahkan dari USA. Yang pertama Texas, masih ada kelompok orang yang menyuarakan Texit atau Texas Exit karena merasa pernah merdeka sendiri. Kedua California, yang pernah ingin lepas karena tidak setuju dengan berbagai kebijakan federal. Yang ketiga yaitu Alaska dan Hawaii yang sempat ingin memisahkan diri. Selain karena geografisnya yang jauh, mereka punya sejarah buruk yang dipaksakan gabung ke Amerika. Lalu apa yang membuat mereka bisa bertahan sampai sekarang? Gini, walaupun Amerika memiliki 50 negara bagian yang belum tentu akur, tapi mereka disatukan oleh paspor yang sama, mata uang yang sama, sistem nuklir, ekonomi, dan hukum yang sama. Semua itu terjadi karena fondasi hukum yang kuat dan saling menguntungkan dalam jangka waktu yang panjang. Amerika tuh udah kayak geng SMA, sering ribut, tapi kalau ada satu negara yang diganggu, mereka siap bersatu untuk melawan. Apalagi ketika terjadi bencana, konflik internal sudah tidak lagi dilihat. Mereka bersatu padu untuk membantu. Karena pada akhirnya persatuan itu terbangun dari banyak perbedaan tanpa cerai-berai. Ibaratnya Amerika itu adalah satu kakak. Lu tahu kan adik kakak? Yang boleh mukul nimpuk itu adalah saudaranya, yang lain gak bisa. Jadi kalau lo lihat bendera Amerika sekarang, jangan cuma bilang, wah keren, bintangnya banyak, ada 50. Tapi lo mikir, kenapa bintangnya banyak? Karena kehadiran mereka banyak faktor. Ada yang nyempil karena perang, ada yang masuk karena utang, ada yang datang karena cinta, bahkan yang masuk karena perangkap juga ada. Kayak lu udah gak ada pilihan lain. Ya mereka emang bukan cuma bikin bendera, tapi udah ke tahap ke koleksi negara. Dan tiap kali mereka dapat satu murid baru, mereka nambah bintang di bendera sama mamang sablonnya. Dikit-dikit update desain, udah kayak Coverboy yang gonta-ganti pasangan. Tapi dari tahun 1777 hingga sekarang, sampai bendera sudah berganti 27 kali, apakah benderanya menggambarkan perdamaian? Lu bisa jawab di komen di bawah. Karena mereka kental sekali dengan ambisi, ekspansi, diplomasi, dan dominasi. Makanya kalau lu lihat bendera Amerika jangan cuma kagum, tapi mikir bakal nambah lagi gak bintangnya jadi 51, dan siapa yang akan menjadi peserta selanjutnya. Karena bendera bagi mereka bukan cuma soal persatuan, tapi simbol kekuasaan, serta pengingat yang kuat itu selalu nambah koleksinya. Jadi kalau lu ngerasa hidup lu labil, berubah-ubah dan gak jelas, tenang aja. Amerika aja udah ganti bendera 27 kali dan banyak pemujanya. Jadi jangan ragu untuk berubah selama itu ke arah yang lebih baik. Ya kali kan kita gak tahu, siapa tahu perubahan yang ke-27 adalah perubahan versi terbaikmu untuk diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Mungkin bintang di langit bisa redup, tapi bintang di bendera Amerika punya cerita dan makna. Kalau lu ngerasa video ini bermanfaat, berfaedah, lu bisa share ke temen lu, keluarga lu, atau sahabat lu. Tapi kalau lu pengen gue bahas sejarah yang lain, lu bisa komen di bawah. Gue Gali, sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye.